Tapi kalau orang-orangnya sendiri sudah tidak punya komitmen untuk memperjuangkan itu, ya, memperjuangkan yang tadi saya sebut, ya akan terjadi sesuatu yang apa ya, malapetaka buat PSI. Ada yang anggota DPR partai lain, ya, yang nggak perlu saya sebut namanya, itu yang bilang bahwa saya akan ke PSI. Tapi dengan harapan PSI yang lama. Yang Anda bilang tadi. Betul. Kalau sekarang PSI berubah, ya, saya juga khawatir nih. Orang-orang itu akan bilang, ya kalau PSI menjadi partai sama aja dengan partai yang lain, ya mendingan gue bertahan di partai yang lama kan. Betul. Udah pasti dapat kursi gitu kan. Saya yakin ancaman Anda itu bahwa udah nggak jadi deh dukung PSI, itu lebih karena Anda ingin PSI-nya berubah. Betul. Saya sebenarnya bukan ngancam Bang Adi. Saya pengen PSI mendengarkan saran saya karena bukan untuk kepentingan saya. Betul. Kepentingan PSI sendiri. Yang mana katanya Pak Jokowi akan ada di sana. Yang mana Mas Kaisang ya yang diharapkan punya prestasi yang bagus sebagai seorang politisi muda juga berkibar. Nah, kalau dengan situasi seperti ini itu semuanya bagi saya nothing. Ya. Mimpi ya. Mimpi. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, yang mungkin sekarang ini lagi dibicarakan di PSI. Tapi saya sudah bertemu di hadapan saya ini ada orang yang saya perbincangkan, Bang Ade Armando. Bang, seru juga ya? Situasinya seru ya, seru. Seru dan menyedihkan. Seru dan menyedihkan. Jadi memang kemarin itu Bang Ade, saya sebagai ekspresi solidaritas ya kan, PSI itu kan partai solidaritas ya kan. Ya. Jadi saya belum PSI Bang ya kan. Sebagai ekspresi solidaritas pertama, saya kenal Bang Ade sudah lebih 30 tahun karena kita satu fakultas. Kemudian kita beriringan karena kita satu frekuensi bersama Pak Jokowi. Tiba-tiba ada persoalan nih. Bang Ade dipersoalkan oleh orang luar dari partai PSI. Wajar dong, saya merasa treatment PSI ke Bang Ade nggak fair. Ya. Kenapa itu nggak fair? Karena pertama bertolak belakang dengan apa ya, awareness yang dibangun PSI selama ini. Satu, partai solidaritas. Mana solidaritasmu mana? Jangankan ke rakyat, ke Bang Ade sebagai salah satu yang dari awal membangun PSI. Ketika ada masalah di luar, diserang oleh orang luar, ketika menjalankan misi visi PSI, ya kan, kok malah tanda kutip disingkirkan. Ya, saya menafsirkan treatment Bang Ade disuruh mundur itu disingkirkan, dan saya konfirmasi ke teman-teman lain sama bahasanya, itu sebenarnya disingkirkan. Kan nggak cantik. Satu. Yang kedua, PSI sudah bertransformasi sebagai partai gajah. Kan hebat. Loh, partai gajah kok begini? Menghadapi situasi yang harusnya ini kesempatan atau momentum untuk meyakinkan ke masyarakat, ke publik, bahwa PSI memang partai besar. Ternyata enggak. Nah, karena itu saya membuat semacam manifesto saya lah ya, sebagai temannya Bang Ade ya, untuk menyampaikan opini saya. Nah, sekarang Ruang Konsensus kan butuh penjelasan dari Bang Ade. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bang Ade mundur kan sudah dibahas ya di Cokro TV, ya kan. Nah, perkembangan terakhir bagaimana Bang Ade? Saya akan meminta nih ya, agar itu direview ulang atau dicabut. Bang Ade nggak boleh mundur. Bang Ade harus tetap menjadi orang dalam PSI. Begitu juga Grace Natali harus diberikan bantuan hukum. Nah, ini kan sebenarnya pencitraan PSI jadi jelek kalau kayak begini. Bukan karena saya, tapi karena yang terjadi, yang diputuskan oleh internal DPP PSI sendiri. Silakan Bang Ade. Ya, terima kasih ya Bud. Terima kasih juga buat video monolog Anda yang sangat bersemangat itu kemarin. It means a lot lah buat saya untuk merasa bahwa ternyata ada banyak teman yang sebetulnya punya cara pandang yang tidak mengizinkan saya untuk mundur ya.
dengan kritik yang saya rasa sangat keras ya terhadap PSI. Tapi beberapa hal yang harus saya sebut sekarang ya. Sebetulnya kalau saya itu biar gimana pun saya akan mengatakan saya itu kader ya. Anda boleh bilang saya tokoh. Anda boleh bilang bahwa saya sejak awal berdiri PSI sudah terlibat, sudah memperjuangkan PSI, itu betul ya. Dan saya cinta banget sama PSI. Dan saya terus terang berpikir kalau Indonesia masih mau punya harapan di masa depan, politik Indonesia masih layak berharap pada politik Indonesia di masa depan. Itu salah satu jawabannya ya PSI ya. Karena apa yang dia perjuangkan, apa yang dia canangkan sebagai visi misi mereka, sebagai agenda besar mereka, itu menurut saya luar biasa. Dan karena itulah saya kan tidak dari awal sudah bergabung, tapi saya mendukung dari awal. Dan karena itulah ketika kemudian terbuka kesempatan untuk menjadi calon legislatif, saya maju pada tahun 2024 yang lalu dan saya memang harus bersama PSI untuk itu. Walaupun orang bilang, kalau mau jadi anggota DPR kenapa ke PSI? Itu peluangnya kecil atau berat ya. Kenapa enggak? Yang lain-lain lebih pasti. Enggak, tapi saya tetap memilih PSI karena saya percaya pada PSI. Jadi saya sangat percaya pada PSI. Nah sekarang yang terjadi terakhir ini, makanya ketika Anda mengatakan seru, saya juga harus bilang ini menyedihkan sekali. Karena menyedihkannya bukan hanya pada PSI itself, tapi juga untuk Indonesia itu sendiri. Masih ada nggak sih kesempatan ada sebuah partai yang bisa berjuang untuk kepentingan rakyat seperti PSI, tanpa perlu terhambat di tengah jalan. Dan saya harus menyebut, kalau saya sih masih, biar gimana pun saya harus menyebut saya itu kader. Bukan diabaikan, tidak diperjuangkan oleh partai, saya masih, ya udahlah gitu ya. Tapi ketika Grace Natali juga tidak diperjuangkan, bahkan dikatakan tidak akan ada bantuan hukum buat Grace Natali, itu buat saya tuh sangat menyakitkan, ya, membuat saya agak marah gitu loh, atau marah bukan agak lagi ya. Emang marah ya? Emang marah. Kenapa gitu kan? Grace Natali adalah seorang founder, seorang pendiri. Bedanya tuh kalau Grace tuh betul-betul yang mendirikan bersama beberapa teman lainnya seperti Raja Juli Antoni, Andi Saiful Haq. Itu adalah orang-orang yang dulu mungkin tahun 2016-an ya. Itu memang, bayangan dia meninggalkan posisinya sebagai seorang CEO dari sebuah perusahaan dan dia bergabung menjadi ketua umum waktu itu ya. Ketua umum ya. Ya belakangan jadi ketua umum, tapi awalnya kan dia memilih untuk ya udah gue gabung sama PSI gitu kan. Dia berjuang, dia mengambil risiko, dia dimaki-maki orang dan segala macam karena posisinya dia tuh ingat dia triple minority, perempuan, Christian, and Tionghoa kan, ya. Dia mengambil pilihan itu, dia berantem, dia berhadapan dengan lawan-lawan politik yang sangat keras. Dan sekarang dia terus memperjuangkan sesuatu yang memang dipercaya PSI sejak lama, soal anti intoleransi, soal keberagaman dan seterusnya, persis seperti saya. Dan ketika dia kemudian digugat, diadukan, dilaporkan, tiba-tiba saja PSI menyatakan, atau ketua hariannya PSI menyatakan nggak akan ada bantuan hukum buat Grace karena itu urusan pribadi. Buat saya itu, Grace sendiri kan nggak pernah bilang bahwa itu urusan pribadi dia. Dia bicara sebagai seorang, saya lupa, dia di Dewan Pembina ya, tapi sebagai apa saya lupa. She represents PSI pada dasarnya. Dan kemudian tiba-tiba saya dikatakan nggak akan dibantu. Buat saya itu, ya mungkin tamparan kedua ya, setelah taruhlah tamparan pertamanya saya ya, tamparan keduanya adalah Grace. Saya betul-betul kayak kehilangan arah gitu, bukan kehilangan arah, kehilangan, mungkin nggak sampai hilang, tapi menurun kepercayaan saya terhadap PSI. Ini saya ngomong begini bukan karena saya udah mundur ya. Tapi kalau saya masih berada di sana, saya juga akan ribut. Ya bayangkan saya, misalnya saya tetap menjadi anggota terus, Grace melakukan hal semacam itu. Dan kemudian ketua atau pimpinan PSI menyatakan itu. Untungnya bukan dari Mas Kaisang ya. Untungnya dari ketua harian. Dia bilang nggak akan dibantu. Saya akan ribut itu di dalam PSI.
atau menyatakan protes atau macam-macam lah. Karena nggak bisa diterima itu sikap semacam itu. Ya saya berharap saja Grace akan bisa bisa selamat. Ya saya sih percaya sebetulnya secara hukum mestinya sih memang dia tidak bermasalah ya. Tapi paling tidak dia cukup sabar lah untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak didukung oleh PSI secara legal ya. Itu yang pertama ya. Pertama adalah saya harus kaitkan dulu dengan perkembangan terakhirnya buat saya adalah apa yang terjadi pada Grace itu sangat menyedihkan. Nah kalau saya, jadi gini, mungkin Bung Budius harus paham nih. Saya merasa ketika itu memang harus memilih untuk mengundurkan diri. Kalau Anda bilang, ada nggak tekanan gitu ya? Sebetulnya gini, saya udah dengar ya suara-suara di dalam PSI yang mengatakan bahwa saya harus diberhentikan, dikeluarkan. Saya itu adalah sosok yang jadinya mengganggu rebrandingnya PSI. Yang sampai sekarang saya juga belum paham tuh. Yang disebut rebranding tuh apa gitu ya. Tapi untuk bisa mendekatkan diri pada pemilih-pemilih Muslim misalnya. Nah itu dikatakan bahwa saya sebaiknya tidak lagi berada di PSI. Itu saya sudah dengar. Walaupun belum ada orang yang, sampai sekarang tidak ada orang yang ngomong langsung ke saya. Anda tuh harus keluar dari PSI atau Anda harus berhenti dari PSI. Tapi saya tahu ada suara-suara itu di dalam PSI. Tapi supaya jangan salah paham, saya harus mengingatkan PSI yang sekarang itu mengalami perubahan dari PSI yang di masa lalu. Dan perubahan ini terjadi karena sebetulnya upaya untuk, yang tadi saya katakan, membangun sebuah PSI baru yang lebih mungkin untuk bisa mencapai angka pemilih yang cukup agar bisa masuk parlemen. Sampai sekarang sebenarnya belum jelas nih berapa, masih ada nggak sih parliamentary threshold, apakah masih 4% atau kalau lebih dari itu atau lebih kurang dari itu, kita nggak tahu. Masih digodok. Masih digodok. Tapi kalau untuk bisa mencapai itu, dikatakan bahwa PSI walaupun naik terus kan dari 1,7 apa ya, terus 1,8 menjadi 2,8. Dari 1,8 ke 2,8. Itu kan belum cukup juga. Nah kalau mau lebih cukup itu harus dengan cara yang baru. Nah salah satu hal yang sebetulnya menurut saya seharusnya bisa dimanfaatkan oleh PSI untuk mencapai suara yang lebih dari 4, mungkin 5, mungkin 6. Itu adalah, ya Anda tentu juga tahu bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi akan turun kan membantu PSI. Kan dia udah bikin pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang kalau kita tafsirkan itu berarti bahwa dia pada waktunya akan berjuang untuk PSI dan itu artinya adalah bergabung di PSI. Sebagai apa saya nggak tahu. Itu saja sebetulnya sudah cukup untuk, menurut saya, untuk meningkatkan suara PSI. Yang perlu dilakukan adalah bukan taking advantage, tapi menggunakan kekuatan Pak Jokowi itu untuk menarik para pendukung Jokowi, pecinta Jokowi, untuk melihat, melirik, memandang, mempertimbangkan untuk juga mendukung PSI kan. Di situ yang mesti kita lakukan menurut saya. Pendukung Jokowi adalah karakternya pendukung PSI, mestinya begitu. Tapi kan Anda tahu juga bahwa pada saat yang sama PSI sedang mengalami perubahan. Ketika Anda mungkin sudah dengar lah, pasti dengar lah, Anda kan pemerhati politik. Ada banyak orang-orang luar, dari luar PSI yang bergabung, dan ini sebenarnya orang-orang yang sangat potensial dianggap untuk bisa meningkatkan suara PSI. Nah, yang harus disebut secara khusus adalah teman-teman dari Nasdem. Ya. Makanya ketua hariannya PSI sekarang itu adalah Pak Ahmad Ali, adalah dulu, saya nggak tahu di Nasdem dia apa ya, tapi dia orang Nasdem.
Dia keluar, dia masuk PSI. Juga ada orang yang juga cukup terkenal seperti Bestari Barus yang dulu anggota DPR kan ya. Terus dia juga masuk ke PSI. Dan ada beberapa orang-orang lainnya. Ini mengubah PSI sebenarnya. Ketika ini terjadi, artinya beberapa bulan ini terjadi, saya merasa ini mudah-mudahan menjadi sebuah perkembangan yang baik. Karena ini orang-orang lama nih. Orang-orang yang udah punya konstituen di berbagai tempat. Misalnya saja yang paling gampang adalah menyebut konstituen di Sulawesi Selatan. Ya, mereka kan datang dari Sulawesi Selatan. Yang tadi saya sebut nama-namanya itu. Nah ini akan meningkatkan suara itu. Dan mereka diharapkan bekerja keras nih buat PSI. Bekerja sama dengan anggota-anggota PSI yang lama. Harusnya itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa meningkatkan suara PSI. Tapi dalam kasus yang saya alami, saya melihat perubahan ini sebetulnya jadinya membuat PSI meninggalkan nilai-nilai lama yang didukung, yang diperjuangkan. Sebagai contoh yang paling gampang adalah nilai-nilai pluralisme, keberagaman, penghargaan terhadap kebinekaan, ya. Kan itu menjadi ciri khasnya PSI sebetulnya. Nah, dalam kasus ini yang terjadi adalah karena teman-teman baru ini masuk ke PSI dan berpikir untuk bisa meraih suara-suara kelompok-kelompok tanda petik ya, kelompok-kelompok Islam. Maka kita jangan berbenturan dengan kepentingan kelompok-kelompok Islam. Nah, masalahnya itu ditafsirkan dengan cara begini. Pokoknya begitu ada keributan atau ada protes, ada kritik dari mereka yang menyebut diri mereka kelompok Islam, ini harus langsung ditanggapi tapi tidak dengan cara yang menurut saya elegan. Ya. Sekarang saya kembali ke contoh saya itu. Kan kelompok-kelompok yang menyerang saya itu serangannya adalah saya melakukan penodaan agama, menghina agama, mengadu domba antar umat beragama, memfitnah Pak JK gitu ya. Yang buat saya it doesn't make sense. Saya kan mengkritik sebetulnya ucapannya Pak JK yang mengatakan bahwa Kristen memandang atau Islam memandang bahwa membunuh lawan-lawan yaitu disebut Kristen. Secara spesifik Pak JK menyebut Kristen, itu adalah sesuatu yang syahid. Akan ininya ganjarannya adalah mati syahid. Begitu juga Kristen berpikiran kalau membunuh orang Islam, itu mati syahid. Itu kan kritik saya terhadap itu. Saya tidak mengadu domba Islam dan Kristen. Saya mengatakan bahwa nggak benar tuh baik Alkitab, Injil, maupun Al-Quran, nggak ada ajaran semacam itu. Apakah itu adalah fitnah terhadap Pak JK? Enggak dong. Kan saya bilang nggak ada itu. Pak JK jangan ngomong begitu. Belakangan memang ada penjelasan, itu adalah bagian dari sebuah penjelasan yang panjang. Tapi kalimat itu sendiri itu beredar dan itu harus dikomentari menurut saya. Nah, cuman yang meledak marah adalah kelompok-kelompok Islam, spesifiknya kelompok-kelompok Islam di Sulawesi Selatan, yang adalah daerahnya Pak JK. Dan tuduhannya yang seperti saya sebut tadi, yang mengada-ada menurut saya. Bagaimana mungkin saya mengadu domba Islam sama Kristen? Karena yang saya kritik adalah statement itu. Bagaimana mungkin saya menodai Islam? Saya justru bilang nggak ada itu ajaran itu dalam Islam yang begitu. Kok saya menodai? Kok saya mengadu domba? Dan kalau saya mengatakan itu adalah salah tuh Pak JK, itu bukan saya memfitnah Pak JK. Dan harap Anda catat, Pak JK sendiri tidak pernah, sekarang ini tidak pernah melaporkan saya. Yang melaporkan saya bukan Pak JK. Pak JK diam-diam aja kan. Yang melaporkan saya itu yang 40 organisasi yang dibawa oleh Din Samsudin. Sampai sekarang saya nggak ngerti kenapa. apa yang dilaporkan dari saya mengenai saya. Tapi anyway, mereka
berdalih bahwa saya itu memang memprovokasi, ya istilahnya itu, memprovokasi, menghasut, ya. Yang sampai sekarang saya nggak tahu menghasutnya di mana. Dan mereka seperti mengatakan, tuh gara-gara lu itu organisasi-organisasi Kristen sampai melaporkan Pak JK. Ya kenapa gara-gara saya? Dan kalaupun iya, tolong dicatat, bukan karena saya memang mengompor-ngompori orang untuk menyerang Pak JK. Apakah itu saya salah? Orang menonton dan yang saya tahu sih kemungkinan besar bukan gara-gara saya. Jadi karena sebelum saya bicara di Cokro TV itu, 1 hari sebelumnya ada sebuah video yang sudah beredar yang waktunya memang cuma 2 menit itu. Itu yang kami komentari. Nah jadi ini serangan-serangan ini datang dan menyerbu kami. Tapi seperti saya katakan, yang diserbu bukan saya saja. Yang diserbu juga PSI. Sampai kemudian ada pernyataan-pernyataan yang dikirimkan kepada Pak Ahmad Ali ini bahwa wah sulit bagi kita untuk dukung PSI nih. Atau bahkan kalau selama di PSI masih ada Ade Armando, kita nggak mungkin dukung PSI. Itu disampaikan oleh beberapa orang terkenal. Nah, dalam pandangan saya, saya tidak ingin menyalahkan gitu. Cuman saya merasa bahwa ketika itu PSI sendiri tidak mendukung saya jadinya. Ya. Karena tadi saya katakan, saya sudah dengar tuh ada kalimat-kalimat Ade Armando itu mengganggu sekali. Udah dilepasin aja gitu, dikeluarkan aja. Dan saya, apakah ada yang dukung? Ada di PSI. Di grup-grup WA gitu ya. Tapi kelihatannya pimpinan PSI, ini bukan Mas Kaisang ya. Mas Kaisang itu sedang tidak ada di Jakarta. Sejumlah orang di PSI, tidak semua, saya ulang ya, supaya jangan salah, tidak semua pimpinan PSI itu bersikap sama. Tapi kan biar gimana pun ketua harian adalah orang yang menduduki posisi menentukan kan, untuk mengambil keputusan kan. Nah, ketika saya bertemu, saya diminta datang. Ketika itulah saya merasa bahwa saya memang dianggap, saya tidak dibela. Orang tidak, bahkan teman-teman itu tidak, atau ceritanya gini. Mereka bilang bahwa orang-orang yang ketemu saya ya, yang saya minta maaf saya nggak mungkin sebut satu persatu. Oke. Itu mengatakan kalau kami itu sepakat dengan Bang Ade. Tidak ada dari kami yang menyalahkan Bang Ade. Kami itu melihat ya nggak apa-apa Bang Ade kita percaya. Tapi, nah ini yang jadi masalah kan. Tapi kan di luar sana ada tekanan yang luar biasa besar nih. Yang terus terang saya jujur mau bilang sebesar apa sih? Saya nggak percaya omongan itu Bang Ade. Iya, tenang. Saya dulu nih. Ya ini besar sekali. Dikasih lihat suratnya chatnya segala macam. Dan memang kalau Anda waktu itu buka medsos gitu ya, memang banyak tuh serangan terhadap saya itu luar biasa. Jadi Anda tolong pahami, berempatilah sama saya ketika itu. Is it worth it gitu loh, untuk terus berada di PSI yang seperti ini. Saya merasa ini PSI yang sudah berubah. PSI yang tidak lagi memperjuangkan yang saya katakan tadi, keberagaman dan seterusnya. Kenapa diserang itu menjadi sesuatu yang, kan dari dulu kami juga udah diserang. Saya tuh kurang diserang apa sih? Pernah nggak saya masuk penjara? Nggak pernah. Bukannya saya sombong. Ini salah seorang yang melaporkan saya ke polisi itu bilang, oh Ade Armando itu orang kuat. Orang kuat dari mana? Tidakkah dia nggak bisa melihat bahwa polisi itu setelah saya masuk dilaporkan. Itu tidak
menyatakan laporan itu bisa diterima dan dilanjutkan ke kejaksaan gitu kan. Itu karena menganggap ya memang nggak ada yang apa sih namanya, nggak ada kasus gitu loh. Ya saya kasih contoh, saya bilang bahwa ini kasus saya yang lama. Tuhan itu bukan orang Arab, saya bilang begitu ya. Dia ajukan itu ke polisi. Penistaan agama lagi. Penistaan agama. Coba Anda pakai logika sederhana aja. Saya menista siapa di situ? Saya kan bilang Tuhan bukan orang Arab. Kata mereka, oh itu artinya Tuhan itu orang. Kan saya bilang bukan. Kalau bukan ya bukan dong. Bukan orang. Karena Allah itu jauh lebih besar dari kita semua. Sebuah zat yang maha agung kan. Masa saya jadi bersalah karena bilang Tuhan itu bukan orang Arab? Ini cuma satu contoh. Saya bisa gunakan contoh-contoh lain ya. Untuk mengatakan kenapa saya tidak pernah dilanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan. Nah, jadi saya bukan orang kuat. Saya orang yang biasa-biasa saja. Nggak pernah dilindungi oleh. Saya nggak pernah dengar nih. Saya taruhlah karena saya orang Jokowi mengingatkan jangan diperkarakan dia. Nggak pernah begitu. Nah kembali ke tadi. Jadi saya ketika itu merasa bahwa kelihatannya buat teman-teman di minimal yang sekarang memimpin PSI itu, saya ini jadi beban buat mereka. Mereka jadi nggak bisa berkembang karena ada saya. Karena kalimatnya adalah selama Ade Armando ada di sana, nggak bisa lagi. Kalau mereka mengatakan kita akan fight dengan Bang Ade, saya akan mengatakan kalau gitu saya merasa saya harus terus berada di sini berjuang. Tapi kan enggak. Memang dikatakan sebagai seolah-olah ya karena kalimat-kalimatmu itu kamu menjadi orang yang diperkarakan nih sekarang. Dan itu menjadi beban buat PSI secara keseluruhan. Padahal itu kan omonganmu gitu kan. Itu kan omongan aku di Cokro yang adalah benar. Nah, saya merasa kenapa saya harus berada di sana kalau saya berada bersama orang-orang yang memang tidak merasa perlu memperjuangkan ini. Oke. Alasannya jadi nggak ada. Karena itulah saya menyatakan ya daripada saya jadi beban dan teman-teman nggak tahu gimana cara menjawab serangan-serangan itu. Kalau buat saya kan ya dijawab aja. Ya, memang banyak serangan tapi serangan kan ya dalam kehidupan politik adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi saya nggak mau menyalahkan orang-orang yang tidak mau berjuang untuk membela saya gitu ya. Karena mungkin kalimat-kalimat saya memang tidak semua orang bisa terima dengan hati terbuka gitu lah ya. So, daripada saya jadi beban, toh Anda semua tidak ingin memperjuangkan saya atau tidak ingin memperjuangkan sesuatu yang selama ini saya percaya harus diperjuangkan, ya mungkin saya tidak perlu lagi berada di sini, mungkin di tempat lain. Nah itu yang saya katakan sebagai kalau saya begitu. Tapi saya sangat sedih ketika kemudian mendengar dikabari bahwa bahkan Grace juga nggak dibela. Itu yang menyebabkan ya sekarang banyak berkembang spekulasi bahwa ini sebetulnya ada apa ya gitu ya. Ya ada saya, ada Grace. Taruhlah saya bukan orang penting, tapi Grace ya sangat penting. Kok bisa? Itu kan seperti dibilang, saya nggak peduli ya sama kamu. Itu kan harapannya juga, ya nggak usah berjuang di sini gitu loh. Ya itu perkembangan sekarang. Saya nggak tahu perkembangannya kemudian. Saya masih berharap ya teman-teman di PSI sadar bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya tidak sehat. Dan respons PSI terhadap kasus saya atau yang terutama kasus Grace itu sangat mungkin mengurangi respect orang, mengurangi harapan orang. Saya sendiri sudah dikontak berapa banyak lah dari para orang yang kenal dengan saya yang mengatakan bahwa ya kalau gitu ya kita juga tidak akan dukung PSI lagi. Dan
Dan ingat, saya selalu bilang, hampir selalu lah, jangan. Anda harus terus support PSI. Karena menurut saya sampai sekarang masih cuma PSI lah yang masih dapat diharapkan untuk memperjuangkan keberagaman, memperjuangkan perang melawan korupsi. Ya orang bisa bilang saya naif atau apa. Tapi sampai sekarang dibandingkan dengan partai lain saya masih percaya PSI. Saya mungkin tidak lagi berada di sana, tapi ya mudah-mudahan nilai-nilai dasar itu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Ya itu cerita panjang yang saya agak pendekkan sebetulnya. Oke, menarik sekali. Saya berikan waktu Bang Ade sampai 24 menit tanpa saya interrupt. Saya anggap ini hak jawab yang harus saya hargain gitu loh. Makasih loh. Jadi gini Bang Ade, memang penjelasan-penjelasan tadi itu hanya orang yang paham jiwa dari PSI yang awal ya bisa memahami penjelasan Bang Ade seputar keberagaman, pluralisme. Itu kan basis PSI pertama kali berdiri. Karena memang kalau saya sih menangkapnya PSI itu citranya dulu itu adalah partai anak muda, ya kan gitu. Nah, memang sekarang ada perubahan di PSI saya lihat. Khususnya setelah Mas Kaisang ya meng-hire, atau saya nggak tahu mungkin istilah meng-hire itu salah ya. Saya bergabungnya Mat Ali ya. Dan saya ingatkan dalam monolog saya, PSI itu bukan partai agama. PSI adalah partai nasionalis yang bersemangat untuk bagaimana keberagaman itu benar-benar menjadi keseharian kita ya, di tengah kita bangsa yang berbineka. Kan perjuangan yang hebat. Dan irisan persoalan Bang Ade dengan Pak JK yang kemudian dilaporkan oleh 40 ormas itu sebenarnya kan perjuangan keberagaman. Gitu loh, karena Bang Ade menilai potongan video 2 menit itu kan berarti bisa mengganggu pluralisme kita. Ya. Kan begitu. Betul. Artinya kan ini adalah perjuangan PSI. Kenapa kok seolah-olah ketika kemudian tanda kutip ya ini istilah saya, opini saya, Bang Ade dikriminalisasi oleh 40 ormas itu apapun alasannya, ya itu kan urusan mereka gitu ya. Kenapa kemudian PSI tidak mengingat kitohnya itu gitu loh. Ya. Masa hanya gara-gara sebuah surat dari Ustadz Daas Latif? Ya Bukan memang sebuah, ada beberapa. beberapa, tapi kan terkenal kan dia. Kan yang paling terkenal dan itu adalah Ustadz favorit saya Bang Ade. Yes. Iya kan? Iya. Ya, saya agak kaget dan tanda kutip kecewa juga. Kok Ustadz Daas Latif yang saya puja, yang saya nominasikan sebagai Ustadz favorit saya kok bersikap seperti ini ya? Beliau itu Ustadz untuk Makassar, Sulawesi Selatan atau untuk umat? Iya kan? Jadi ketika kemudian karena alasan itu Bang Ade mundur dari cerita tadi itu, Bang Ade itu mundur bukan karena disuruh mundur, tapi memang Bang Ade melihat keberagaman, perjuangan keberagaman itu sudah nggak ada di PSI, saya bisa menerima alasan Bang Ade mundur. Tapi kalau karena alasan surat, Bang Ade disuruh mundur karena pernyataan selagi ada Ade Armando di PSI, kami nggak akan dukung, saya nggak setuju. Tapi kalau Bang Ade menilai memang ada pergeseran sekarang, ada perubahan dari pengurus PSI bahwa mereka tidak lagi mendukung bagaimana PSI sebagai garda terdepan untuk mengusung kita ini adalah sebuah masyarakat, sebuah negara yang pluralisme, yang memperjuangkan pluralisme, ya itu saya memahami Bang Ade. Ini bukan gua lagi nih, wajar kalau kemudian mundur. Nah jadi kalau kemudian secara organisasi di kepengurusan DPP khususnya, ya mohon maaf, Mas Kaisang tidak boleh juga ragu-ragu. Ini Mas Kaisang apakah mengaminkan ya hilangnya perjuangan menegakkan pluralisme oleh PSI dengan anggaplah tanda kutip kecengengan Ahmad Ali di sini. Saya menganggap Ahmad Ali cengeng. Ya, beliau mau nggak terima dengan pendapat saya itu urusannya dia. Kalau dia benar-benar seorang ketua harian menerima mandat dari ketua umum, ini loh kitohnya PSI, memperjuangkan keberagaman. Anda harus barisan terdepan juga dong. Jangan ketika anggotanya ya
memperjuangkan itu kemudian dikriminalisasi oleh pihak lu, kemudian lu keluar aja deh kalau kayak gitu mengganggu kita. Justru karena ini PSI menjadi bagi saya sih masa depan PSI jadi buruk. Mohon maaf Bang Adi, saya memang secara sadar menyampaikan kemarin Pak Jokowi, mohon maaf Pak, jangan dulu bergabung ke PSI kalau PSI bergeser seperti ini. Saya yang menyarankan dan itu secara sadar. Dan saya juga ingatkan ke Mas Ketum, Mas Kaisang, ya, agar jangan terlalu percaya dengan bisikan-bisikan Ahmad Ali. Saya bilang itu pendapat saya. Dan saya bukan orang PSI dan saya juga nggak ada irisan apapun dengan, saya hanya anak sulung Mulyono sebagai diehardnya Pak Jokowi gitu loh. Kenapa saya memberikan sikap itu agar Pak Jokowi hati-hati Pak sebelum bergabung? Karena nanti kalau seperti ini sikap dan keputusan dari PSI khususnya DPP, ini kan bukan Pak Jokowi banget juga yang seperti ini, yang tidak memperjuangkan pluralisme. Ya. Saya yakin Pak Jokowi juga akan mau bergabung dengan pergeseran seperti ini. Kalau misalnya pergeseran PSI kita lihat dari istilah Bang Ade tadi, Pak, rebranding is fine. Misalnya perubahan logo itu kan berarti rebranding, Bang Ade. Dari partai unyu-unyu mawar, masa partai mawar sih lambangnya kan gitu loh ya kan. Ini partai apa grup budaya kan begitu. Menjadi partai gajah, keren lah ya kan. Dan mengasosiasikan PSI sebagai binatang besar di tengah hutan itu kan hebat. Tapi kok perilakunya seperti ini? Sesalah-salahnya anggota keluarga, anggaplah Bang Ade kan anggota keluarga di PSI. Tetap di luar, anak gua nggak salah, lu mau apa? Harus begitu dong. Bahwa di dalam dimarah-marahin, ya itu biasa. Misalnya kita punya anak saya salah. Oh iya salah. Terus mau lu apa? Kan begitu kita ke orang yang menuduh anak kita salah. Kalau misalnya anak gak puas, lapor polisi aja. Yeah. Nanti kita hadapin. Kan begitu. Ini kan nggak. Ya udah, lu keluar dari rumah masa begitu sih? Kan nggak asik. Dalam hal ini saya akan bilang bahkan, karena Anda bilang kalaupun saya salah. Tapi dalam kasus ini bahkan saya merasa PSI sendiri bilang bahwa saya itu nggak salah. Betul. Dan saya sendiri sebagai yang melihat secara proporsional ya hal yang disangkakan ke Bang Ade, saya juga mengatakan tidak ada kesalahan Bang Ade. Misalnya tuduhan mereka kan mengedit video, nggak ada itu. Video, betul. Yang kedua memotong-motong mengedit ya. Memotong-motong. Yang kedua adalah menghasut. Mananya yang menghasut? Iya. Ya kan. Yang ketiga misalnya mencemarkan atau memfitnah Pak JK. Nah kalau memang memfitnah, kenapa nggak Pak JK yang laporin Pak Ade? Persis. Itu kan delik aduan absolut. Iya. Masa lewat orang? Berarti kan dia pakai delik umum. Ya kan kalau delik umum, ya kita berdebat di situ. Dan hingga hari ini Bang Ade kan belum diperiksa, belum ada status, masih terlapor, ya kan? Nah belum tersangka. Jadi kenapa kemudian di partai sendiri seolah-olah Bang Ade ini sudah terdakwa gitu loh. Nah ini yang saya pikir ya saya dan banyak teman-teman kita di seluruh Indonesia, saya sampaikan hari ini Bang Ade, berdasarkan komentar-komentar yang masuk dari video saya, itu semuanya fully untuk Bang Ade. Terima kasih. Mereka nggak setuju Bang Ade ya dikeluarkan dari PSI. Mengundurkan diri. Ya, tetapi ya karena penjelasan Bang Ade seperti ini, oh iya saya keluar bukan karena ada sikap orang nggak mau menerima saya, tapi Bang Ade merasa kalau seperti ini PSI sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ternyata tidak lagi memperjuangkan keberagaman. Saya mendukung itu. Dan kalau itu benar diputuskan oleh Ketua Umum PSI, Ketua Hariannya Ahmad Ali, memang kita nggak lagi berjuang ke situ kok. Kita hanya memperjuangkan pokoknya bagaimana kita menjadi partai yang nasionalis saja. Berarti dia nggak mengerti partai. Saya memang bukan orang yang pernah sukses sebagai politisi. Misalnya orang yang sukses menjadi politisi itu kan ketika sudah duduk di Senayan kan gitu. Berarti kan sudah berhasil meyakinkan konstituen dan dipercaya oleh rakyat. Tetapi bagaimana membangun partai, saya pikir saya punya banyak pengalaman di situ. Dan apa yang dilakukan PSI yang sekarang ini sebenarnya benar. Yang dilakukan Kaisang sekarang itu udah benar Bang Ade. Kenapa benar? Karena ketum, ya saya kan memantau PSI. Mewajibkan organisasi itu harus terbangun sampai ranting. Dan bekerja. Bekerja itu maksudnya turun ke rakyat. Itu kan keren.
Tapi pertanyaannya adalah siapa mensupervisi itu? Apakah ntar lama-lama semuanya salon lagi sampai RT RW sampai ranting memang ada, cuman salon lagi, cuman kumpul-kumpul di kafe ya kita ranting nih ya, terus tapi nggak menyapa rakyat, itu sama aja ngisi ember bocor juga, nggak penuh-penuh barang itu, kan gitu Bang Ade. Jadi mohon maaf Bang Ade, Bang Ade nggak usah risau ya, even saya kemudian juga tidak mendukung Bang Ade kembali untuk PSI kalau memang ceritanya seperti ini ya. Saya yakin PSI tidak akan menjadi partai besar kalau dia sudah bergeser seperti itu. Itu akan sangat saya sayangkan. Saya itu berharap PSI itu menjadi besar, apalagi dengan adanya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar-benar akan membantu PSI dan menjadi bagian dari PSI, kan saya percaya bahwa akan ada begitu banyak orang yang selama ini menaruh harapan dengan Pak Jokowi, itu akan tergerak untuk membantu PSI. Jadi, dan saya masih percaya bahwa di PSI ada begitu banyak orang-orang baik yang memang memperjuangkan apa yang saya tadi katakan, memperjuangkan keberagaman, memperjuangkan anti korupsi, itu masih ada, masih banyak. Nah, tapi saya memang khawatir nih, kalau sekarang posisi-posisi kunci itu dikuasai oleh orang-orang yang sebetulnya sebenarnya bukan masalah mereka tidak sejak awal berada bersama PSI, tapi sekarang pun mereka tidak memiliki, tidak men-share cara pandang yang sama mengenai seberapa penting kita memperjuangkan toleransi, seberapa penting kita melawan intoleransi, seberapa penting kita memperjuangkan undang-undang perampasan aset misalnya, ya, yang sudah berulang kali diungkapkan oleh Mas Gibran, ya. Itu mereka ini orang-orang baru yang tanda petik sayangnya berada di posisi-posisi kunci. Apakah mereka punya cara pandang yang serupa? Karena menjadi agak sia-sia ya kalau organisasi ini menjadi besar. Ya, Anda kan mengatakan kayaknya nggak akan besar nih kalau gini. Kalau seperti ini nggak akan besar. Tapi taruhlah dia menjadi besar ya karena Pak Jokowi, tapi dikuasai oleh orang-orang semacam itu buat saya justru berbahaya. Kita hanya akan memiliki sebuah partai baru yang kurang lebih menjadi duplikasi dari partai-partai besar lainnya, ya, yang sebetulnya nggak peduli sama nasib rakyat, yang nggak peduli sama nasib keberagaman, jadi hak asasi manusia, demokrasi, mereka nggak peduli. Mereka berpikir hanya untuk meraih kekuasaan dan mendapat kekuasaan berarti uang dan seterusnya kan. Jadi yang saya harapkan nih sekarang, terutama juga dengan kasusnya Grace, ya, orang terbuka lah matanya di dalam PSI, that they should do something, ya. Ini perlu duduk sama-sama nih orang-orang PSI bersama. Menurut saya Pak Ahmad Ali harus diajak bicara. Saya tidak termasuk orang yang percaya orang itu nggak bisa lagi lah diajak bicara. Bisa diajak bicara, tapi harus bicara, ya. Dan harus bicara tidak dalam kondisi yang asimetris. Ini kan dalam ilmu-ilmu sosial tuh ada. Jadi hubungan yang asimetris tuh artinya ada yang ditinggikan, yang direndahkan gitu ya. Yang tinggi ini bisa ngomong apapun gitu, yang rendah itu nggak mau ngelawan, nggak mau membantah, menerima saja, cuman ngedumel gitu ya. Saya berharap enggak, ini kembali ke sebuah suasana egaliter. Karena di masa lalu PSI itu betul-betul saya menikmati PSI itu karena kita bisa bikin rapat dengan di situ juga ada misalnya Mas Kaisang datang gitu ya. Dan orang-orang tuh masing-masing kita tuh bisa bercanda-bercanda gitu sambil ngebantah, ngeledek dan seterusnya. Kayak suasana LSM ya. Ini yang saya lihat kok sekarang hilang ya. Itu nggak kelihatan lagi. Jadi orang hati-hati sekali bicara. Dan ya kebetulan juga bahasa-bahasa yang digunakan seringkali bahasa-bahasa yang menunjukkan hubungan yang asimetris tadi. Jadi dibilang bodoh lah, dibilang otaknya kosong, dibilang kayak gitu loh. Itu sudah terjadi dan ini kan baru tahun 2026 ya. Pemilih berikutnya 2029, artinya 2028 nih harusnya udah selesai. Kalau bisa ya sekarang pun sudah ada peninjauan ulang tentang akan kemana nih PSI kalau begini keadaannya. Saya sih percaya bahwa partai-partai lain ya
seneng aja ngelihat PSI menjadi seperti ini karena PSI menjadi sebuah partai yang seperti diduga sejak awal atau dituduh sejak awal ini sih cuman partai-partai kecil yang pas masih kecil ini ngomongnya kelihatan sok paling idealis gitu ya. Ketika dia udah membesar, dia sama aja kelakuannya kan. Saya khawatir itu yang akan terjadi. Terjadi bahwa sebetulnya orang kehilangan kepercayaan akan komitmen untuk memperjuangkan. Misalnya contoh yang paling gampang, perang anti korupsi, perang melawan money politics, ya itu cuma PSI yang ngomong selama ini. Nah saya takut dengan orang-orang yang ada sekarang ini, saya nggak bilang semua ya, saya bilang bahwa kalau strukturnya seperti ini, masihkah kita akan bicara money politics? Masihkah kita akan bicara tentang undang-undang perampasan aset? Masihkah kita akan bicara tentang upaya untuk mengubah SKB 2 menteri yang melarang pembangunan rumah ibadah itu? Itu kan hal-hal yang masih menjadi PR kita bersama. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang punya komitmen. Kalau sekarang nih urusan cuman gimana caranya ngejar suara dengan pakai pendekatan yang lama, ya kita adalah partai yang juga akan memperjuangkan umat Islam gitu ya. Yang saya dukung, saya sendiri Muslim gitulah ya Bud ya. Saya juga menganggap bahwa kita harus mendengar apa yang dirisaukan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok-kelompok Islam, termasuk kelompok Kristen, termasuk siapapun. Tapi kalau orang-orangnya sendiri sudah tidak punya komitmen untuk memperjuangkan itu, ya, memperjuangkan yang tadi saya sebut, ya akan terjadi sesuatu yang malapetaka buat PSI. Jadi kenapa saya senang dengan apa yang Anda sampaikan? Karena saya berharap ini didengar. Ya, Anda itu bukan orang PSI masalahnya. Jadi bagus. Ya. Dan belum kedengaran juga akan masuk PSI untuk waktu dekat. Anda di sini juga Zulfan Lindan itu kan adalah kayak opinion leader lah di Indonesia ini. Anda, Bang Zulfan, itu jadi orang-orang yang bisa mengarahkan cara pandang masyarakat. Dan ya mudah-mudahan ditonton oleh Mas Kaisang juga. Ya begini Bang Ade, kalau saya setuju ya bahwa PSI ini harus masuk Senayan. Setuju saya. Tetapi dengan pendekatan yang dimiliki oleh DPP sekarang, saya ragu itu. Dan saya punya argumen tentang itu. Argumen saya sangat kuat malah. Ya. Pertama misalnya potensi Pak Jokowi benar-benar lock-in di sini, istilah PSI kan lock-in. Artinya secara formil, secara struktural memang Pak Jokowi ada di sini. Tetapi saya juga punya pemahaman kalau Pak Jokowi resmi di sini, ada hal yang harus diperbaiki dulu baru Pak Jokowi masuk. Punya kekuatan di sana. Kalau dengan kondisi sekarang, saya wanti-wanti, saya sudah berulang kali mengingatkan ke Bapak lewat ajudan tentunya, berdiskusi panjang lebar. Jangan dulu sebelum begini. Dan saya nggak mungkin cerita di sini. Ya. Nanti tambah parah lagi nih PSI, kan gitu. Nah, tentang sikap, ya, sepertinya DPP PSI ini nggak mengerti ya. Partai itu kan ada platform, ya, nggak mungkin partai gado-gado, ya. Nah, platform PSI ini kan partai nasionalis, ya kan, bukan partai agama. Bahwa seluruh partai nasionalis memperjuangkan seluruh agama itu adalah azas yang harus dijalankan. Kalau nggak akan disahkan oleh Kumham, kan begitu. Ya. Nah, tapi di dalam mencari suara, ya, membuat semacam segmentasi, oh kalau provinsi ini agama yang ditonjol, ya nggak bisa seperti itu. Harus utuh sebagai partai. Nah, saya melihat orang-orang sempalan ini, mohon maaf, atau orang kos-kosan lah ya, yang tiba-tiba berkuasa, membangun faksi baru, ya kan? Sementara orang-orang yang secara ideologis membangun PSI dari awal, merasa loh kok ini bergeser. Ya ini kan kalau dibiarkan, ya faksi-faksi ini mungkin akan makin mengkristal, dan PSI jangankan kemudian secara organisasi solid ya, mereka akan
baku hantam di internal ini. Ya. Dan ini pasti ya tidak positif buat PSI. Non sewu Bang Ade. Di sini saya melihat kepemimpinan ketua umum dituntut ketegasan dan keberanian untuk mengambil sikap. Kalau enggak, kalau dalam persoalan Bang Ade ini menyangkut pluralisme yang bergeser, kalau ketum tidak punya sikap yang tegas, ambiar PSI. Saya sebagai orang luar mengatakan, anggaplah ini hipotesa saya, bakal ambiar. Ya. Bang Ade silakan baca komentar itu seribuan orang kepada monolog saya tadi. Dan mereka merasa bahwa kalau PSI seperti ini kita nggak jadi deh dukung PSI. Rata-rata seperti itu. Bahkan satu lagi yang saya harus sebut. Sebenarnya beberapa waktu terakhir ini saya sudah mendengar ada sejumlah orang yang tercerahkan, progresif gitu ya. Bisa disebut ya ada yang tokoh, ada yang ya pokoknya aktivis lah ya. Itu sudah menyatakan ya seperti Anda tadi, kita tertarik ikut masuk PSI nih ya. Walaupun mereka juga nunggu sampai Jokowi gitu ya, sampai menjelang 2028 lah. Yeah. Ada yang anggota DPR partai lain ya, yang nggak perlu saya sebut namanya, itu yang bilang bahwa saya akan ke PSI. Tapi dengan harapan PSI yang lama. Yang Anda bilang tadi. Betul. Kalau sekarang PSI berubah, ya, saya juga khawatir nih. Orang-orang itu akan bilang ya kalau PSI menjadi partai sama aja dengan partai yang lain, ya mendingan gue bertahan di partai yang lama kan. Betul. Udah pasti dapat kursi gitu kan. Dan satu hal yang juga harus tidak boleh dilupakan kita semua, masyarakat tuh sekarang sudah berubah, ya. Mungkin orang-orang yang protes-protes ke PSI yang kirim surat segala macam, ancaman segala macam itu tentu cukup banyak di Indonesia, ya, cukup banyak. Tapi sebetulnya masyarakat Indonesia ini sekarang sedang berubah ke arah yang lebih kosmopolit, lebih menghargai keberagaman, lebih menghormati kritik, lebih menghormati ya bahkan pembelaan terhadap kaum minoritas, bla 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 bla, ya. Dan jumlahnya itu saya yakin tidak kecil. Seperti yang tadi Anda bilang 1.000 orang mengirim chat itu mengirim komentar itu kepada saya juga begitu kurang lebih. Cokro TV bisa bertahan begitu lama kenapa ya? Atau sekarang Anda punya kanal sendiri kan? Itu kenapa ya? Karena ada cukup banyak orang yang memilih itu. Saya sendiri misalnya dipilih oleh kemarin itu at least saya lupa angkanya 50 ribuan orang. Padahal saya nggak bagi-bagi duit gitu kan ya, nggak ngapa-ngapain ke mereka. Itu apa ya, orang-orang rasional. Orang-orang ini banyak dan ini adalah menurut saya modal buat PSI ke depan. Jangan takut, jangan semua pihak ingin dilayani. Ya kalau pihak-pihak yang anti Kristen ya jangan dilayani dong. Kalau masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan pembangunan gereja ya jangan dilayani. Nggak apa-apa, kita berpisah. Nah, ini adalah peringatan-peringatan atau data-data yang perlu dipikirkan oleh PSI. Saya senang bahwa Anda sangat care sama PSI dan saya yakin ancaman Anda itu bahwa udah nggak jadi deh dukung PSI itu lebih karena Anda ingin PSI-nya berubah. Betul. Saya sebenarnya bukan ngancam Bang Ade. Saya pengen PSI mendengarkan saran saya karena bukan untuk kepentingan saya. Betul. Kepentingan PSI sendiri. Yang mana katanya Pak Jokowi akan ada di sana. Yang mana Mas Kaisang ya yang diharapkan punya prestasi yang bagus sebagai seorang politisi muda juga berkibar. Nah, kalau dengan situasi seperti ini itu semuanya bagi saya nothing. Ya. Mimpi ya. Mimpi. Karena begini, harusnya ya saya sampai waktu Kongres Solo pun saya ikut datang ke Solo itu, saking ingin memberikan dukungan kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian tiba-tiba ada penumpang baru yang seolah-olah merasa lebih PSI dari PSI yang awal, ini ngawur nih saya bilang. Ya kan? Dan ini harus segera ada semacam ya rapat lah di DPP PSI itu. Kalian ini mau kemana? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah slogan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Dan secara spesifik itu diperjuangkan oleh PSI.
Ya kan, bahkan PSI juga mengambil posisi sebagai partai anti korupsi, partai bersih. Itu kan nggak mudah. Mohon maaf, apa Ahmad Ali paham itu anti korupsi? Ya, kan begitu. Kalau kita lihat track recordnya ke belakang, nah gimana tuh cerita? Kan begitu. Nah, jadi maksud saya, janganlah kemudian ya bersikap seolah-olah PSI itu sudah partai kita sendiri. PSI itu punya riwayat loh, punya perjalanan. Dan di situ ada Grace Natali yang Bang Ade bilang triple minority. Kenapa kok nggak berpikir? Sampai saya bilang kemarin Bang Ade, hai come on, provinsi di Indonesia itu ada 38 provinsi. Kenapa ketika ada ancaman seperti itu dari teman-teman kita di Sulawesi Selatan, ya kemudian kita kemudian menyerah? Bangun narasi dong, kalian berdiskusi lah. Masa harus saya ajarkan narasi yang seperti apa yang harus kita balancing setidaknya. Dan saya yakin tidak seluruh orang Sulawesi Selatan seperti orang-orang yang menulis surat itu. Itu kan hanya framing. Nah, satu itu. Yang kedua, ada 37 provinsi lainnya. Ya bangunlah sesuatu yang benar-benar PSI ini ya adalah benar-benar ini rumah Pak Jokowi. Rumah Pak Jokowi lah. Berarti identifikasi dong secara jernih Pak Jokowi itu orangnya seperti apa. Dengan cara-cara PSI yang anti pluralisme seperti ini, yang tidak membela anaknya sendiri, ya kan? Apakah itu jiwa Pak Jokowi? Jelas tidak, Bang Ade. Ini yang membuat saya membangun sebuah premis kalau seperti ini, PSI bye-bye. Saya ngerti, saya paham dan to some extent untuk derajat tertentu saya setuju. Baik, Bang Ade. Ada closing statement, Bang Ade? Enggak ada. Baik, terima kasih Bang Ade. Saya terima kasih. Saya anggap ini sebagai sebuah, apa ya, kalau saya bilang pledoi enggak juga sih. Belum Tapi dong. setidaknya kita, Bang Ade yang kemarin saya perbincangkan sudah hadir di sini, ya kan? Dan saya semakin paham, justru ketika Bang Ade hadir di sini, saya semakin yakin, jika tidak ada perubahan, berat bagi PSI. Dan saya yakin, 98% belum tentu Pak Jokowi akan bersama PSI. Kalau begini terus. Kalau begini terus. Jangan-jangan Mas Kaisang nanti yang keluar dari PSI. Terima kasih atas perhatian Anda, teman-teman Ruang Konsensus, kandangnya Tarmol. Kita ini orang kampung, karena Pak Jokowi orang kampung. Kita tetap semangat. PSI adalah harapan kita, tetapi kalau PSI seperti ini, yuk kita pikir-pikir lagi yuk. Tapi ini bukan ajakan saya, kita berpikir aja secara rasional. Ya Anda boleh setuju dengan saya, setuju dengan Bang Ade, atau juga tidak setuju, ya itu pilihan. Tetapi tanpa mengutip istilahnya di logika Ade Armando, gunakan akal sehat. Saya sepaham dengan itu sekarang. Gunakan akal sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.